Aku berdiri di tengah bar Irlandia, berpencahayaan remang di Buenos Aires, merasa kikuk luar biasa. Aku bukan peminum dan kurang pandai bergaul, sehingga sebuah bar sama sekali bukan tempatku. Namun, seorang mantan bintang reality show televisi mengundangku datang. Dia membuatku merasa seakan-akan namaku dikenal oleh gadis paling beken di sekolah. Kami berdua sedang berada dalam perjalanan menuju Antartika untuk berpartisipasi dalam acara maraton petualangan hidup yang tidak biasa. Kami dijadwalkan terbang keesokan harinya menuju titik paling bawah Argentina, lalu menyambung dengan kapal untuk tiba di Kutub Selatan. Jadi, sejumlah pelari berkumpul malam itu untuk berfoya-foya menikmati kalori cair yang sudah pasti akan mereka bakar selama perlombaan. Saat sedang berbincang dengan si bintang televisi, seorang pria tinggi dan tampan memasuki bar. Dari balik kaos putihnya yang ketat, nampak otot dadanya yang lebar dan tato berwarna biru tua. Dia juga mengenakan ikat pinggang dengan kepala sabuk lambang Harley Davidson besar. Gaya rambutnya berantakan tampilan yang belakangan ini sedang tren. Si bintang televisi memekik, menyambar tanganku, dan menarikku untuk berkenalan dengan pria itu. "Ini Paul," katanya dengan sangat bersemangat lalu mendorongku maju. Pipiku merona. Aku menyapanya sambil memainkan rambutku dan menghindari matanya. Paul lebih tinggi beberapa sentimeter dariku ini. Artinya dia menjulang karena aku sendiri memiliki tinggi badan sertur-sertur 80-an sentimeter saat berdiri tanpa sepatu. Paul memiliki senyum lebar dan mata biru tajam. Saat dia membuka mulut, aku meleleh. Dia berasal dari Sydney, Australia, dan aksennya membuatku merasa mendadak lebih ramah karena aku tidak ingin dia berhenti bicara. Jadi, kuserbu dia dengan berbagai pertanyaan. Aku mengetahui bahwa dia adalah pelancong kelas dunia dengan rasa ingin berpetualang yang tidak habis-habisnya. Seperti aku. Cinta Australia, aku juga. Dan tinggal di Prancis. Sayang sekali, aku tidak bisa mengatakan hal yang sama. Paul mengajukan beberapa pertanyaan dan memiringkan kepalanya setiap kali aku berbicara dan tertawa di saat-saat yang tepat. Jelas dia memperhatikan setiap kataku. Dia bahkan menyentuh rambutku beberapa kali untuk dia selipkan ke balik telingaku. Sentuhannya bagaikan listrik. Dia menemaniku berjalan kembali ke hotelku malam itu. Dan, sebagaimana dilakukan pria sejati, mengucapkan selamat malam di depan pintu. Keesokan harinya, kami menghabiskan waktu bersama-sama. Bergandengan, kami menyusuri jalan-jalan Buenos Aires, ikut serta dalam acara tarian tango, menyesap minuman coklat panas di sebuah kafe terbuka, dan berdansa di bar hotel diringi permainan piano entah siapa. Aku belum pernah bertemu sosok seperti dirinya. Manis dengan senyum baik hati, tetapi sekaligus tak tertebak, dalam dan misterius. Aku merasa tertarik padanya karena dia kelihatan seperti pria pada umumnya. Bicaranya pandai, sadar akan dirinya, atletik, dan seperti campuran orang biasa dengan pria Marlboro. Dalam 24 jam, aku sudah jatuh cinta pada lelaki Australia ini, dan dia pun merasakan hal yang sama. Di telingaku, Paul membisikkan 3 kata sakti. Kami terpaksa berpisah sebelum berangkat ke Antartika. 2 kapal kecil dari Rusia akan berlayar ke bagian bawah dunia, menuju lokasi maraton, dan Paul tidak akan berada di kapal yang sama. Akan butuh 3 hari sebelum aku dapat bertemu lagi dengannya. Di hari-hari berlayar ke tempat maraton, kami saling berkirim surel penuh kata-kata cinta untuk menghabiskan waktu. Dan Paul menulis kata-kata yang amat manis. Aku suka senyummu. Aku suka caramu tertawa. Aku suka sosokmu yang mengandung misteri. Aku suka melihatmu berani melihat berbagai kemungkinan. Meskipun kau mungkin mengira akan mendapatkan hasil terburuk. Kalau perasaan ini berbalas, maka untuk setiap langkah yang kau ambil, aku akan mengambilnya bersamamu. Ya, kita saat ini tinggal di negara berbeda, tetapi kita berdua pernah tinggal di tempat-tempat jauh. Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini, kalau kau punya keberanian dan tekad untuk mengejarnya. Namun, setelah beberapa hari, dia mengirim surel lain yang terasa bagaikan bom.
Dia berkata, dia senang anak-anak. Dia punya 3 anak dan 1 mantan istri. Mataku membelalak membaca surat itu. Aku bertanya mengapa. Setelah semua pembicaraan kami, dia tidak satu pun menyebutkan fakta penting tersebut. Dia membalas dengan 3 kata, "Kau tidak bertanya." Aku merasa bingung dan bertanya-tanya, apakah ini sekadar roman sesaat. Aku melihat Paul lagi pada saat maraton, tepat sebelum lomba dimulai. Dia melangkah turun dari kapalnya dan berjalan lurus ke arahku. Dia baru saja bercukur dan tercium aroma segar sabun. Dia tampak seperti orang yang mau repot-repot berdandan, dan bukan seperti orang yang hendak berlari maraton. Meski baru saja mengetahui perihal keluarganya, melihatnya saja sudah membuat hatiku berdebar dan gelisah. Lomba dimulai dan Paul berlari dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi ketimbang yang dapat kulakukan. Jelas, otot-ototnya bukan sekadar untuk dipamerkan. Jadi, kupikir aku tidak akan melihatnya lagi sampai sesudah lomba. Dalam maraton tersebut, aku memanjat glasier, jatuh ke lubang berlumpur, berjuang melawan serangan segerombolan burung, dan hujan rintik-rintik, dan membawa semua persediaan air minumku selama berjam-jam. Pada akhirnya, kupelankan lariku hingga aku berjalan biasa dengan lelah, tak lagi mampu berlari. Kondisi alam yang berbahaya dan tidak terduga, serta dingin yang menggigit, membuat otot-ototku menjerit-jerit kesakitan. Pada titik kilometer 37, awan berkumpul di atas jalur maraton, dan aku pun melepaskan teriakan kekalahan. Terlalu letih bahkan untuk menangis. Luar biasa. Menembus kabut, sosok Paul muncul, membawa jaket dan tersenyum lebar. Dia telah menyelesaikan maraton. Setelah itu kembali dan menyusuri rute lari kami dari arah berlawanan untuk mencariku dan membawakan kehangatan. Total, dia berlari 47 km di acara maraton dengan salah satu rute terberat di dunia. Jarak itu termasuk ekstra 5 km yang dijalaninya untuk alasan mulia. Perbuatan Paul adalah perbuatan paling manis yang pernah dilakukan seorang pria untukku. Lupakan bunga atau perhiasan mahal Paul, berjalan menembus dingin dan melalui jalanan berlumpur untukku. Setelah mencapai garis finish, aku berkata pada diriku, "Dia punya anak? Memangnya kenapa? Kau tidak akan bertemu pria sepertinya lagi." Aku benar-benar sudah bepergian ke ujung dunia untuk menemukan pria impian. Kembali di Buenos Aires, aku bertemu lagi dengan Paul dan kami kembali menyusuri jalan-jalan kota sambil bergandengan tangan. Aku suka sekali merasakan lengannya yang berotot kokoh. Aku suka aroma tubuhnya, campuran wangi kolonye, dan jaket kulit Harley Davidson. Setelah menjelajah kota tanpa tujuan, kami lalu duduk di sebuah kafe luar ruang, dan aku menyenderkan kepala ke bahunya. Kemudian, Paul mulai membeberkan isi hatinya menceritakan perceraiannya yang sulit, kekuatan anak-anaknya, dan bagaimana dia berhasil lolos dari kanker otak. Dia mengenakan kacamata hitam, dan aku bisa melihat pantulan diriku yang tabah, walaupun tidak yakin mengenai apa yang harus kulakukan mendengar kisah hidupnya yang pahit. Jadi, perlahan, kulepaskan kacamata hitam itu dari wajahnya. Aku menatap matanya dan berkata, "Kuharap aku bisa membantumu menciptakan kenangan yang lebih indah." Di bawah meja, Paul menyelipkan tangannya ke tanganku dan berbisik, "Kau sudah melakukannya." Terima kasih telah mengikuti kisah perjalanan penuh cinta dan petualangan ini. Melalui maraton di Antartika hingga menjelajahi jalan-jalan Buenos Aires, kita telah menyaksikan bagaimana cinta bisa muncul di tempat yang tak terduga dan mengubah hidup seseorang selamanya. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Ingat, cinta adalah kekuatan yang membuat jiwa kita berani keluar dari persembunyiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.